Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, Cahaya Hati Indonesia pada kesempatan kali ini kita siarkan dari studio iNews MNC Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah meningkatkan keimanan wujud peringatan Isra wa Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya di rumah? Insya Allah dalam keadaan baik semuanya, dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah angkat penyakit yang saat ini mungkin ada di sekitar kita, khususon penyakit corona ini ya, sehingga kita bisa kembali beraktivitas dan kita bisa beribadah dengan nikmat. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Muhammad Ali Aziz, dan ada juga Kiai Haji Fikri Haikal, dan ada juga bersama kita nanti Al Ustadz Abdurrahman Jailani. Terima kasih qori'ah kita Nadia Hawashi. Untuk pemirsa di rumah nanti yang mulai punya pertanyaan atau yang sudah punya pertanyaan, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita di @cahayahati_inews. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sudah bersama Ali saat ini guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Muhammad Ali Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ali manggil wabarakatuh. Kiai aja nih ya. Masya Allah, sehat Kiai. Sangat sehat, sangat bahagia. Masya Allah ya. Saya doakan juga pemirsa, ya sehat, ya bahagia. Amin. Sehat enggak bahagia ya enggak enak toh. Betul. Udah sehat, bahagia, barokah. Ya, dan Amin. ditambah lagi, sehat, bahagia dan harus membahagiakan. Masya Allah. Ya, hidup kita ini pemirsa, jangan ada hari tanpa membahagiakan orang. Ya begitulah, sebab Nabi kita mengatakan, irhamu man fil ardi, irhamkum man fis sama. Perbanyak orang-orang bahagia karena Anda, maka Anda akan dibahagiakan malaikat-malaikat di langit. Begitulah Ya Allah, Bang. Amin, amin, Allahumma amin, sholli ala amin, amin. Allahumma Ya. sholli ala Muhammad wa sallam. Baik, Kiai, Isra wa Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin jamaah di rumah sudah sangat paham akan hal ini. Sedikit saja Kiai, Iya, apa iya. sih sebenarnya inti dari Isra wa Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, intinya ya pertanyaan ini sangat cerdas sekali ya. Kalau orang dari bulan, astronot itu ditanya apa oleh-olehnya begitu. Kalau Bang Ali ke Eropa maka ditanya mana gantungan kuncinya, maka itu tuh. Nah, Rasulullah datang dari langit itu, yang paling penting adalah membawa satu ajaran, dan ajaran itu adalah sholat. Dan sholat itu mengapa yang diajarkan? Karena sholat adalah solusi segala-galanya. Masya Ya. Allah. Ya baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu sebagai penyelamat hidup. Silakan Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'du. Pemirsa yang sangat saya cintai, tadi saya sebut ketika saya ditanya oleh Bang Ali, dan saya senang sekali pada kesempatan ini saya telah mendengarkan Al-Quran yang dibaca dengan sangat cantik oleh Nadia Hawashi ini, yang menceritakan tentang perjalanan hamba Allah. Jadi subhanalladzi asra bi'abdihi, itu cara Allah memanggil nabinya itu dengan nama yang sangat khas ya, dengan nama hambaku itu yang saya cintai. Tadi saya katakan bahwa sholat adalah menjadi solusi kehidupan. Solusi bukan berarti secara material. Kalau Umar bin Khattab dulu pernah susah ya, bagaimana strategi pengembangan wilayah. Maka saat itu inspirasi strategi untuk pengembangan wilayah itu diperoleh ketika Umar bin Khattab itu dalam posisi sholat. Rasulullah sendiri setiap ada masalah seringkali dan selalu tidak bertanya kepada orang, tidak mencari solusi pada orang, tetapi mencari solusinya adalah lewat sholat ini. Seperti sekarang ini, hari-hari ini saya kira
manusia butuh solusi ini. Banyak orang yang ketakutan. Ada yang meninggal karena virus, ada yang meninggal karena ketakutan. Nah, itu. Nah, semakin takut, semakin keropos iman orang itu. Seolah-olah Tuhan sudah tidak ada. Maka pemirsa harus beda. Anda punya Tuhan dengan tidak punya Tuhan itu beda. Orang punya Tuhan itu selalu optimis. Karena Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Al-Qayyum, Allah selalu mengurus. Allah itu Al-Hayyu yang memberi hidup. Mengapa kita dekat dengan Allah yang memberi hidup kemudian kita susah? Nah, oleh karena itu kita butuh, pemirsa ini butuh solusi akhir-akhir ini. Dan alhamdulillah Allah menurunkan ibadah sholat ini. Nah, kebahagiaan keselamatan itu tadi saya katakan bukan mesti secara material, bukan. Jadi kalau Anda, Bang Ali, rupanya umpamanya kekurangan uang umpamanya ya gitu. Maka ketika sholat bukan berarti langsung dompetnya terisi itu. Bukan begitu. Tetapi mindset yang benar. Kebahagiaan itu didefinisikan apa? Ketika orang sudah bisa memandang seluruh masalah itu secara positif, that is happiness. Itu bahagia. Lah sholat ini antara lain adalah bagaimana merubah, menata mindset ini menjadi orang itu semangat, optimis, berpikir positif dan seterusnya. Begitulah Bang. Iya benar banget ya. Memang ini satu poin yang harus kita ambil Ya. saat ini, apalagi media sosial bisa mempengaruhi psikologis semua orang. Betul, betul. Ya kan? Betul. Jadi pada saat ada hal positif yang dibagi, ada hal negatif juga yang masuk ke dalam sana. Betul, betul. Nah betul. ini akhirnya pada saat kita pegang media sosial seperti tadi Kiai bilang, kita tebarkan kebahagiaan. Betul. Para alim, para guru, para orang yang paham ilmu pasti menebarkan kebahagiaan dan positif. Yang jadi PR nih Kiai, ada juga yang akhirnya menebarkan hal yang negatif nih. Yang akhirnya lebih banyak mudah masuk yang negatif daripada yang positif pada saat kita sikapi hal-hal di media sosial. Iya lah, kita harus menyaring sebelum sharing toh. Ya kita harus berpikir. Kita ini orang beragama. Seluruh yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan. Seluruh yang kita tulis itu harus kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu kita diajari toh, sebelum sholat saja kita diajari cuci tangan. Itu apa? Cuci tangan yang bersih. Kemudian kalau bisa usahakan dengan sabun. Sebab semakin bersih, semakin dicintai Allah. Semakin harum, semakin didekati malaikat. Karena malaikat itu suka yang harum. Iyalah itu. Lalu kita diperintahkan berkumur. Coba, mengapa kita diperintahkan berkumur? Kalau ini ada sisa makanan, ini mengundang kuman untuk merusak. Ini, coba. Masukkan air ke dalam hidung, semprotkan. Tidak ada agama yang menyuruh begini, tidak ada. Bang, tidak ada. Kemudian kita setelah itu, kemudian kita mengusap muka. Muka ini kita bersihkan, mulut kita bersihkan, mata ini kita bersihkan. Karena tangan, mulut, hidung, mata ini bagian dari pintu masuknya virus-virus itu yang sedang ditakuti dunia sekarang ini. Tidak ada agama yang memerintahkan kita disuruh sering-sering mencuci tangan, disuruh sering-sering rutin memasukkan air ke dalam hidung, kita semprotkan sehingga bulu-bulu di sini bisa berfungsi sebagai filter. Toh, paru-paru kita menjadi sehat. Jadi kita dengan wudhu saja, kita sudah memberikan kekaguman dunia. Kekaguman dunia. Insya Allah bahwa kalau kita wudhu kita benar, insya Allah kita bisa selamat dari persoalan yang kecil, yaitu persoalan virus. Saya sebut persoalan kecil sebab persoalan yang terbesar itu adalah ketika orang itu mati dalam keadaan tidak bersyahadat. Iyalah itu. Naudzubillah min dzalik. Memang kadang-kadang saat ini memang virus koran ini udah mungkin mindsetnya horor buat kita semua ya. Iya. Tapi lebih horor lagi pada saat informasi yang kita dapatkan akhirnya membuat was-was. Iyalah. Kita boleh kita memang harus usaha, tapi kita tidak boleh berlebihan. Sebab kalau kita itu takut, satu itu merusak tauhid kita. Satu. Yang kedua, takut itu membuat kepanikan, dan kepanikan itu pasti itu menurunkan imunitas tubuh kita. Iyalah itu. Maka kita disuruh happy, terus kita senang. Kalau Anda tidak senang, bagaimana bisa membuat orang lain senang? Membahagiakan dirinya sendiri aja gagal. Iya toh, Bang?
Maka kita harus bahagia, kita harus selamat sebelum kita bisa membahagiakan, menyelamatkan orang lain. Masya Allah, yuk sama-sama mulai kita ubah mindset kita happy, bahagia, haruslah. meningkatkan imun, itu yang pertama kali ya. Iya betul. Jadi kita mau minum vitamin dalam bentuk mawujud atau bentuk, tapi kalau misalnya diri kita nggak bahagia, turun juga imun kita ya. Jadi mengapa manusia itu disebut dalam Al-Quran karena disebut bashar. Bashar itu periang. Tanda orang muslim itu, kalau Anda muslim, satu, mukanya bersih. Lalu baunya harum. Baunya harum. Kalau Anda baunya tidak bagus, tidak enak, Anda diragukan sebagai umat Rasulullah. Karena Nabi itu mengajarkan keharuman. Coba betapa indahnya. Nanti kalau kita bisa melakukan kebersihan, harum, ceria, sebab muka ini mengapa ketika Rasulullah memerintahkan wudhu, itu doanya Allah maghfir li dzambi wa barik li fi rizki wa wasi' li fi dari. Itu Bang. Jadi wahai Allah ampunilah dosaku, lalu kemudian berkailah hidupku, lalu bahagiakan rumah tanggaku. Jadi muka ini bisa kalau kita cuci ya, dengan benar, wudhu dengan baik, itu nanti bisa menjadikan kita ini ceria dan keceriaan itu bagian dari sumber rezeki. Kalau Bang Ali, kalau Mbak Nadia ditakdirkan Allah nanti bisa menjadi pengusaha besar. Teman-teman dari band ini yang luar biasa. Ini kalau ditakdirkan Allah jadi pengusaha besar, merekrut orang mesti dilihat wajahnya dulu toh. Lah kalau cemberut, ini tambah bangkrut perusahaan ini toh. Nah wudhu itu mengapa rahasianya? Wudhu itu doanya adalah, wahai Allah berkailah hidupku, bahagiakan hidupku, berarti semakin ceria, semakin banyak pintu rezeki terbuka untuk Anda. Itu rahasia sholat yang dihasilkan dalam perjalanan Rasulullah ke langit yang tertinggi itu, Sidratul Muntaha. Iya baik, sholat 5 waktu ini Masya Allah, jadi bekal kita buat dunia menuju kita akhirat. Tidak hanya 5 waktu Bang. Iya, ditambah lagi ada sunnahnya. Sebelum 5 waktu itu ya subuh itu ada lagi Bang. Itu toh sebelum qobliyah itu ada lagi tahajud. Sebelum zuhur, subhanallah. Jadi hari-hari kita itu hari yang selalu dekat dengan Allah. Dan orang yang dekat kepada Allah itu pasti hidupnya akan bahagia. Sebab Allah itu Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Masya Allah ya. Jadi memang ada dulu guru-guru kita para alim ulama, kalau bisa jangan putus wudhu. Ya. Wudhunya jangan, itu ada barokah tersendiri di dalam kita menjaga kewudhuan ya. Ya pastilah. Ya. Barokah apa? Jangan hanya pada fisiknya, tetapi wudhu itu kemudian melahirkan kita inspirasi baru. Saya suatu hari saya diminta berbicara tentang wudhu, inspirational wudhu di Amerika. Dulu saya pernah diminta itu. Bagaimana wudhu yang inspirasi? Saya katakan, saya yakin bahwa nanti Anda kalau wudhu itu otak Anda bagus. Mereka tanya, bagaimana itu? Ini mahasiswa dan juga pelajar tanya begitu. Saya katakan, oke, open your cap. Saya kira, silakan buka topimu. Kemudian saya katakan, wudhu. Ini usapkan di kepala ini, kanan kiri menyeluruh. Itu namanya Anda memasukkan energi Tuhan ke dalam otak kanan dan otak kiri Anda. Nah itulah. Jadi ketika wudhu mengusap ini, kemudian Anda berkata, wahai Allah, pada waktu itu ada yang non muslim. Dan saya katakan, just call your God, call your Lord, katakan, panggil Allah, kemudian ya Allah saya yakin dengan mengusap otak kanan dan otak kiri saya melalui air ini, Engkau pasti maha kuasa menjadikan aku cerdas dan berpikir positif dan optimis. Amin ya Allah, amin. Masya Allah ya, jaga wudhu kita dan memang ada juga guru-guru kita yang bilang, bahwa wudhu the perfect, maksudnya adalah hal yang paling terbaik dalam membersihkan diri. Karena kalau mandi aja belum tentu sebersih wudhu ya katanya. Betul. Kuping apa semua ya. Masya Allah ya. Baik Kiai, Masya Allah terima kasih ilmunya ya. Kita jaga sholat kita jaga wudhu kita. Dan jangan lupa terus kita berdoa ya mungkin Kiai ya. Betul. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini dan cepat kita bisa kembali beraktivitas dan ibadah dengan nikmat. Masih hidup dilindungi dari virus. Amin ya Allah. Kemudian yang meninggal jadikan itu sebagai mati atau meninggal sebagai syuhada. Amin. Seluruh kematian yang mendadak itu disebut syahid.
Baik, terima kasih Ya. Kiai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, nanti insya Allah kita akan ketemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal, dengan subtema kita sabar dan ikhlas, kunci setiap dari masalah. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.